Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa haluk? Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama ibu di sini nama ibu Putri Ani. Kalian disebut dengan Ibu Putri atau hal yang semacamnya. Di sini ibu mengajar mengenai pembelajaran bahasa Arab. Nah, di kelas apa ini? Di kelas 7B ya, kelas 7B. Nah, jadi sekarang apa ada yang tidak hadir? Jika ada yang tidak hadir, silahkan nanti disebutkan saja. Ibu akan absen di awal pembelajaran dan juga di akhir ya. Kemudian kita langsung saja kepada pembelajaran pembahasan yang pertama, yaitu adalah ta'aruf. Nah, ada yang sudah tahu apa itu ta'aruf? Pasti teman-teman udah tahu kan ya? Atau masih ada yang belum tahu? Nah, ta'aruf itu adalah perkenalan. Nah, langsung saja. Tentunya di setiap awal perjumpaan itu kita pasti berkenalan kan, supaya kita tahu siapa orang tersebut gitu. Apa entah itu namanya atau asalnya begitu. Kemudian, oh iya, silahkan untuk bukunya dibagikan. Nanti buka halaman 8. Kita bahas bersama-sama. Nah, kemudian di sini ada mufrodat ya. Nah, di sana ada huwa, yaitu dia laki-laki. Nah, banyak banget mufradatnya di sini. Kita coba baca bersama-sama ya. Ya itu 1, 2, 3. Nanti teman-teman ikuti ibu ya. Ibu terlebih dahulu, nanti teman-teman ikuti ibu. Kemudian langsung saja. Huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Anak, saya. Hadza, ini laki-laki. Hadhihi, ini perempuan. Dzalika, itu laki-laki. Tilka, itu perempuan. Ismi, namaku. Tolib, siswa. Tolibah, siswi. Sodiqi, temanku laki-laki. Sodiqati, temanku perempuan. Ismuka, namamu. Ya, pintar semuanya. Nah, kemudian di bawahnya ada kata tanya. Nah, ada apa aja? Ada ma, yaitu apa. Hal, apakah. Kemudian man, siapa. Kaifa, bagaimana. Min, aina, dan dari mana. Jadi ketika kita akan ketika berkenalan, ketika ingin bertanya, tentunya kita bertanya siapa namanya dulu kan. Nah, gimana cara bertanya? Cara pertanyaannya, apakah ada yang sudah tahu? Kita langsung bahas di kolom berikutnya. Nah, di bawah itu sebelum kita bertanya siapa, pasti kita ada kata sapa dulu, kita menyapa dulu. Entah itu assalamualaikum ataupun bagaimana yang lainnya. Kemudian yang pertama itu assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam. Teman-teman pasti sudah tahu semua kan? Kemudian ada sabahul khair. Nah, sabahul khair ini adalah selamat pagi. Oh iya, betul. Itu sabahul khair yang tadi Ibu ucapkan ketika pertama kali masuk ke dalam kelas. Nah, untuk jawabannya adalah sabahun nur. Betul. Kemudian ada masaul khair. Nah, untuk selamat sore itu kita menggunakan masaul khair. Tidak ada sabahun nur lagi tentunya. Kemudian di jawabannya juga masaun nur, seperti itu. Kemudian untuk menanyakan kabar, bagaimana kabar kamu, seperti itu misalkan. Yaitu kaifa haluk, bagaimana kabar kamu. Kemudian jika memang kabarnya dalam keadaan baik, kita bisa menjawab alhamdulillah bi khair atau alhamdulillah ana bi khair, sama saja. Kemudian kita bertanya nama ya, yaitu dengan Mas Muka untuk laki-laki, dan nanti kalau untuk perempuan itu Mas Muki. Iya betul, Mas Muki. Jadi Mas Muka, kita bertanya nama seseorang laki-laki. Nah, nanti laki-laki itu menjawab ismi titik. Sebutkan namanya. Misalkan ismi Khalid. Nah, kemudian kalau misalkan perempuan juga sama, jawabannya tetap ismi. Kalau untuk jawaban tetap sama. Ismi Fatimah, misalkan seperti itu. Kemudian man anta itu digunakan untuk bertanya apakah profesi nih. Seperti misalkan apakah kita itu adalah seorang guru, atau misalkan seorang siswa, seorang misalkan dokter, atau misalkan seorang polisi. Jadi man anta. Nah, teman-teman semua kan adalah seorang siswa. Jadi kita menjawabnya itu adalah
ana tilmid kalau untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan itu ana tilmidah. Kemudian kata sapa berikutnya yaitu naharuka sa'idun. Nah, naharuka sa'idun itu selamat siang artinya. Nah, naharuka sa'idun. Jika kita ingin bertanya selamat siang itu dengan naharuka sa'idun. Nah, nanti jawabannya juga sa'idun mubarakah. Sa'idun mubarak. Nah, kemudian setelah sa'idun mubarak ada lailatuka sa'idah. Itu untuk ucapan selamat malam. Ibu tadi sepertinya salah urutannya, seharusnya ke bawah terlebih dahulu. Tapi ibu malah ke samping, mohon maaf ya teman-teman. Kemudian lailatuka sa'idah itu selamat malam. Nanti jawabannya juga bisa lailatuka sa'idah. Sa'idatun mubarakah, mohon maaf. Sa'idatun mubarakah. Dan kemudian ahlan wa sahlan itu untuk selamat datang jika seseorang baru datang dari mana gitu. Kita jawabkan selamat datang yaitu dengan ahlan wa sahlan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Min aina anta, jika kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Tadi kan kita sudah bertanya nama, kita sudah bertanya kabar, bertanya nama, kemudian bertanya profesinya. Nah, kemudian yang sekarang itu adalah kita akan bertanya asalnya itu dari mana, yaitu dengan min aina anta, atau kalau untuk perempuan min aina anti, seperti itu. Nah, kemudian jawabannya itu ana min Malang, misalkan kalau di buku Malang. Tapi nanti di sini kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya ana min, sebutkan kalian berasal dari mana. Ibu contohkan ya. Nah, kamu Mas Muki, ya betul seperti itu. Min aina anti, ya betul. Oh, dari Majalengka, iya. Betul seperti itu tadi. Kemudian setelah perkenalan kita langsung syukron, yaitu syukron itu adalah terima kasih. Kemudian kita kemudian jawaban dari syukron itu adalah ngafwan atau sama-sama. Kemudian kita ketika akan berpisah kita memberikan sapaan juga, yaitu ilaliko. Nanti jawab kembali dengan ma'asalamah, seperti itu. Kemudian kita langsung kepada profesi. Kan bisa dilihat di bukunya itu ada gambar ya. Ada gambar pria di sini. Nah, itu adalah tilmid. Kemudian tilmidah. Kemudian ada tajir. Kemudian ada tajirah. Kemudian ada mudarris. Kemudian mudarrisah. Kemudian ada muwallaf. Kemudian ada muwallafah. Kemudian ada khodimah. Ada khodim. Kemudian ada mudirah. Kemudian ada mudir. Juga ada tabib. Ada tabibah. Ada juga muhandis. Ada juga muhandisah. Nah, ada yang tahu, ada yang bisa menjawab apa saja arti dari kosakata ini? Nah, ini untuk kalian bisa cari, ada teman-teman sudah pada punya kamus bahasa Arab. Nah, pintar sekali kalian sudah memiliki kamus. Nah, bisa kata-kata ini bisa dicari di kamus yang kalian punya tentunya. Nah, silahkan dicari ini apa bahasa Indonesianya dari kosakata ini, dari mufradat ini. Ibu bagi-bagi saja ya. Kan di sini ada 12. Nah, di sini ada 4 jajar ya. Jajaran pertama itu untuk baris pertama, cari baris pertama. Kemudian jajaran kedua di baris yang kedua. Nah, untuk jajaran yang ketiga ini baris ketiga, yang ini kemudian yang keempat. Nah, nanti kalian semuanya tulis artinya apa saja, dan kalian boleh bekerja sama untuk berkelompok begitu. Nanti hasilnya bisa diberikan ke ibu untuk ibu nilai. Oh, ada lagi ternyata. Oh, ya sudah, yang itu aja dulu. Nanti yang bawah. Untuk yang bawah, iya. Kemudian kita langsung masuk ke arah. Oh, iya, untuk itu. Kita
Kita langsung masuk ke arah. Nah, yang ke arah itu ada apa aja? Ya betul, ada barat, utara, timur, selatan. Kemudian ada timur laut, barat laut, timur maaf, barat daya dan tenggara. Nah, bahasa Arabnya teman-teman sudah pada tahu belum? Nah, kalau untuk timur laut itu adalah syamal, syarqi, syamal syarqi. Kemudian asyamaliyah untuk utara. Kemudian ada syamal gharbi untuk barat laut ya. Kemudian al-gharbiyah untuk barat. Kemudian al-wusta untuk tengah. Kemudian ada timur. Timur itu asyarqiyah. Kemudian ada janub syarqi untuk tenggara. Kemudian ada al janubiyah untuk selatan, kemudian janubi gorbi untuk barat daya. Nah, Jawa Barat Jawal Ghorbiyah. Nah, seperti itu. Kemudian ada kosakata lain juga. Ini tadi untuk penggunaan arah ya, teman-teman. Kemudian kalau ada kosakata lain juga, misalkan Sumatera Barat, penulisan alamat Indonesia, yaitu seperti Sumatera Barat atau misalkan Majalengka kan, atau seperti negara gitu. Ada penulisannya tersendiri, tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tapi kita penulis dengan kosakata lain, yaitu kita langsung lihat contohnya di sana. Ada jitu min Sumatorah al-Gharbiyah. Jadi bukan Sumatera tapi di tambahan barat, seperti itu bukan. Tapi kan tadi kita sudah mengenal tentang arah. Nah, nanti kita sambungkan. Misalkan tadi Sumatera Barat, kita tulisnya Sumatera al-Gharbiyah. Barat itu al-Gharbiyah kan. Nah, kemudian tadi ma'hadku di Jawa Timur misalkan. Terus ma'hadi fi Jawa atau Jawa Syarqiyah, seperti itu. Jadi tinggal disambungkan saja dengan kalimat yang di atas tadi. Nah, kemudian seperti contoh-contoh yang lainnya bisa dilihat ke bawahnya. Nah, kemudian ada lagi nih, ada kosakata, bukan kosakata, melengkapi kalimat. Nah, nih kita mulai ini ya. Yuk, kita langsung. Di sini di yang nomor pertama ada alhamdulillah bi khair. Titik-titik tanda tanya, alhamdulillah bi khair. Kira-kira itu apa pertanyaannya? Ada yang tahu? Apakah assalamualaikum atau kaifa haluk atau ilal liqa? Kira-kira menurut teman-teman apa itu jawabannya? Apa? Siapa yang bisa menjawab? Oh iya, betul, kaifa haluk. Betul sekali jawabannya. Jadi untuk jawaban dari alhamdulillah bi khair ini yang pertama adalah kaifa haluk. Kalian bisa tulis di buku kalian atau bisa ditandai terlebih dahulu untuk nanti kalian saling jawabannya. Kemudian yang kedua, sobahul khair. Ada yang tahu jawaban dari sobahul khair apa? Sudah ada di tadi. Apakah sobahun nur atau sa'idun mubarak atau juga sa'idah mubarakah? Ayo, siapa yang bisa? Apa? Ya, betul, sobahun nur. Nah, kemudian yang ketiga, sa'idun mubarak. Apa itu? Sa'idun mubarak. Pertanyaan yang cocok dengan sa'idun mubarak. Apa? Ada yang tahu, teman-teman? Itu ada di atas. Di atas di buku yang tadi. Apa? Siapa yang bisa? Oh ya, naharuka sa'id. Yang itu, naharuka sa'id. Jadi jawabannya yang itu teh. Kemudian yang keempat itu man anta, siapa kamu? Kemudian jawabannya adalah ilaliqo atau ana mahmud atau ana bi khair. Alhamdulillah. Jawabannya apa? Ana mahmud. Ya, pintar sekali. Kemudian afwan. Nah, afwan sebelumnya pasti apa? Syukran, pandai sekali. Kemudian ada ma'assalamah. Sebelum ma'assalamah itu adalah ilal liqa. Assalamualaikum. Sudah pintar semua ya di sini. Waalaikumsalam, betul. Kemudian Mas Muka jawabannya itu ana ngazam, ismi ngazam atau ismi tilmid. Apa yang tepat? Ismi.
ismi azam. Nah, begitu. Kemudian ada ahlan bik. Pertanyaannya apa kira-kira yang pantas? Ahlan wasahlan. Iya, betul sekali. Kemudian ada apa? Ana min Surabaya. Nah, pertanyaan yang tepat untuk jawaban itu yang mana? Kira-kira. Iya, betul. Min aina anta. Nah, untuk di bawahnya kita sudah menjawab pertanyaan yang tadi awal. Kita sudah jawab semua, kita sudah bahas semuanya juga. Nah, nanti untuk yang tadrib yang kedua, kalian bisa diisi tadrib yang kedua. Kan di sini ada hadza shadiqi, titik-titik talib. Nah, itu yang pantas diisinya itu apa? Apakah huwa atau hadza atau ismi? Sesuai dengan kalimat penggunaannya yang tepat ya, teman-teman. Kemudian ada ana talibah, ismi titik-titik. Nah, ismi kan tolibah. Tolibah itu apa domirnya? Apa itu tolibah itu? Tolibah itu kan untuk perempuan, murid perempuan, siswi. Jadi ismi yang pantas dengan tolib perempuan adalah apa? Ya tentunya nama perempuan juga. Kemudian ana titik-titik, ismi azam. Nah, profesi yang pantas untuk yang namanya azam ini apa? Seperti itu, yang itunya juga laki-laki juga. Kemudian hadhihi titik-titik hiya talibah. Ya tolibah. Nah, itu juga apa? Sama juga. Jadi dilihat dulu apakah dari kalimatnya apakah itu ada yang menunjukkan untuk perempuan atau untuk laki-laki, seperti itu. Kemudian man anta. Kemudian man titik-titik ana Aisyah. Nah, dilihat juga dari itunya ya. Nanti bisa dikumpulkan ke meja ibu satu orang, nanti ibu akan kasih poin. Kemudian ada yang berikutnya itu untuk nanti saja ya, nanti dikumpulkannya setelah istirahat. Kemudian ada tadrib yang ketiga. Jadi ini tuh tadrib yang ketiga itu huwa. Jadi itu dipasang-pasangkan yang mana yang cocok. Jadi huwa itu cocok sama apa? Huwa terus ana talibah. Jadi ana talibah. Man hadza itu cocok sama yang apa? Hadza, kan hadza. Jadi kita harus pakai hadza lagi, yaitu hadza shadiqi. Gitu. Kita panahin yang kedua ke yang yang ketiga ke baris yang pertama. Kemudian ada man hadhihi. Jawabannya juga harus hadhihi. Kalian sudah tahu pasti, silahkan tinggal cocokkan saja jawabannya. Kemudian yang untuk ini, untuk yang tadrib yang keempat, ainal kalimah al-gharbiyah minal kalimatil atiyah. Kemudian huwa hiya anta hadza. Jadi perintahnya itu tentukan satu kata yang berbeda dari kata-kata yang telah disediakan dari sisi muzakkar, muannas atau kata ganti atau nama orang. Apa ini teh? Iya, seperti itu. Itu untuk yang itu lewat saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada ya mungkin segitu saja dulu untuk pembelajaran hari ini. Nah, kemudian kita ulas lagi yang tadi ya. Apakah sudah selesai? Itu yang tadi yang apa? Yang mencari arti-arti dari itu, dari apa itu teh? Dari yang profesi ya. Silakan, ibu akan tanya satu-satu, yang bisa menjawab kalian bisa istirahat. Nah, oke. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Yang pertama itu apa? Tajir. Tajir itu apa? Iya, betul, pedagang. Silakan, kamu bisa istirahat. Kemudian muhandis apa muhandis? Ada yang tahu? Iya, betul, muhandis itu apa tadi? Arsitek. Jadi silakan kalian juga bisa ditulis juga artinya apa, kalian cari tahu dari yang teman-teman, kalian bisa tahu dari teman-teman yang lainnya juga, biar untuk menambah mufradat juga. Kemudian kalau untuk itunya, kalau untuk yang perempuannya itu apa?
Muhandisah, ya betul, muhandisah. Kemudian tobibah itu apa? Tobibah, iya betul, dokter. Kamu juga bisa istirahat, silakan. Jadi nanti yang kalau misalkan sudah menjawab dengan benar, langsung keluar saja untuk istirahat. Kemudian ada ini, syurutiyah. Syurutiyah itu apa? Ada yang tahu syurutiyah? Iya, kamu yang belakang apa? Iya betul, polisi, silahkan. Kemudian jungdia apa yang terakhir? Iya betul, tentara, silahkan istirahat. Ya, mungkin sekian saja ya untuk pertanyaan kali ini. Untuk pembelajaran kali ini juga kurang-kurangnya mohon maafkan Ibu. Untuk yang lainnya bisa langsung istirahat saja. Ya, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, nanti dikumpulkan setelah istirahat di meja Ibu ya, oleh KM. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.